Oh, Pak Rudiana yang ngomong visum kan adalah dokter, jangan bilang Rudiana yang melulu. Bukan Bu, tapi kalau dari pihak Pak Rudiana itu beliau bilang sendiri Bu kalau ada luka tusuk dan segala macam. Sedangkan dari tunggu dulu, tunggu. Itu ada pisau, kan si Vina itu kena potongan pisau. Kalau itu kan kena pukulan. Jangan ngomong Rudiana, kita bicara visum. Coba bacakan visumnya. Ini jadi jangan hati-hati loh, jangan kalian tuh menyebarkan hoax ya. Jadi rekan-rekan ya untuk teman-teman mungkin ya ada yang bertanya. Saya aktif dari Tempo mau nanya Pak, kan kalau berdasarkan tadi kan tanggal 31 Pak Rudiana memang sempat mencari ya Pak. Nah cuman kalau berdasarkan BAP Pak Rudiana sendiri itu beliau tuh menjabarkan 11 nama pelaku beserta peran-perannya. Itu yang selalu jadi masalah. Kalau misalkan dari fakta seperti itu dari BAP ya. Dan plus juga kan Pak Ibu Rudiana kan juga bilang kalau Vina ini diperkosa dan segala macam. Cuman kan dan FP juga posisinya kayak ada tusukan dan segala macam. Cuman kan kalau kita lihat dari hasil visum luar dan visum ekshumasi itu kan di dalam tubuh Eki sendiri kan benar-benar bersih sama sekali gitu, dan memang dari dokter juga bilang kalau ini akibat laka gitu. Dan mengapa Pak Rudiana ini langsung bisa menyimpulkan kalau anaknya ini terkena luka tusuk dan segala macam dan Vina itu diperkosa, padahal hasil sperma itu muncul setelah visum ekshumasi dan itu juga 11 hari setelah dibongkar pemakaman dan sperma juga kan bertahan itu hanya 3 hari. Dan mengapa Pak Rudiana itu yakin Vina ini diperkosa? Juga sebelum nanti dilihat buktinya saya akan menjawab ya. Itu hal-hal yang selalu dibicarakan, didengung-dengungkan. Saya bilang kalau mengetahui soal BAP ya, kita pelapor itu kan diperiksa waktu diberikan kan dibilang 1 jam kok bisa tahu si A perannya ini, si B itu udah tahu. Lawyer-lawyernya bicara begitu dan saya selalu menjelaskan begini ya. Kan waktu diserahkan di Polres Cirebon oleh Pak Rudiana timnya kepada Sarse, itu kan langsung mengaku kan ada dibikin itunya notolnya sebelum di BAP. Begitu yakin, dan yang ngomong kan mereka yang bicara. Jadi Anda jangan deh Rudiana seolah-olah membuat satu rekayasa 11 orang begini-begini, nggak mungkin. Itu cerita dari pihak itulah yang saya bilang jadinya kalian mendapatkan suatu hoax yang akhirnya selalu menuduh. Nah waktu polisi penyidik begitu dia tahu, begitu dia bilang ya oke, ini memang dia sudah mengaku semuanya, karena waktu itu kan mereka juga anak-anak dari 15 sampai 21 atau 22 ya pada saat itu. Jadi begitu ditangkap langsung ngaku, dan itu kan serse umum, jangan bilang Rudiana. Waktu sudah fix ya kan itu ada jeda waktu 1 jam lebih. Nah baru di BAP. Nah waktu di BAP kan polisi bilang, apakah Anda mengetahui hal ini? Terus Dato iya mengetahui. Ini kan waktu diinterogasi oleh reskrim kan Pak Rudiana di sini, dia tahu. Terus udah tuh biasanya polisi memberitahu si A ini, si B ini, ya tahu. Gitu, bukan berarti Rudiana itu membuat satu cerita si A perannya begini, si B peran, itu pengakuan dari mereka. Cuman kalau menurut fakta kan itu pengakuan. Bukan fakta, ini saya ngomong bicara fakta, karena itu udah salah. Faktanya adalah begitu. Waktu diinterogasi itu ngaku semua. Kalau jadi polisi bisa tahu karena sehari-hari sama polisi. Oke, lalu soal visum yang Pak Rudiana tuh bilang kalau ada luka. Oh, Pak Rudiana yang ngomong visum kan adalah dokter, jangan bilang Rudiana yang melulu. Bukan Bu, tapi kalau dari pihak Pak Rudiana itu beliau bilang sendiri Bu kalau ada luka tusuk dan segala macam. Sedangkan dari tunggu dulu, tunggu. Itu ada pisau, kan si Vina itu kena potongan pisau. Kalau itu kan kena pukulan. Jangan ngomong Rudiana, kita bicara visum. Coba bacakan visumnya. Ini jangan hati-hati loh, jangan kalian tuh menyebarkan hoax ya. Jadi rekan-rekan media yang kami hormati,
patokan kita itu berada pada putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Kalau rekan-rekan membaca putusan ya pada halaman 34, di situ dijelaskan terkait dengan yang 11 ini ya, saya bacain ya, bahwa saksi mengetahui dari 11 nama itu dari hasil interogasi saksi kepada mereka. Jadi itu dari keterangan mereka, gitu loh. Nah, terkait dengan visum ya. Yang pertama visum nomor 76. Di situ jelas disebutkan bahwasanya ada trauma tajam. Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri. Nah, baru di visum nomor 77 itu dijelaskan di situ bahwasanya tampak mayat sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul. Artinya visum ini dilakukan visum itu pertanggal 13 September 2016. Karena dahulunya itu kan informasinya laka lantas. Tentunya ini diungkap kembali. Nah, sehingga dilakukan visum et repertum terhadap Pina dan Eki. Seperti itu. Pak, mau satu lagi deh. Iya. Satu ya, biar gantian. Saksian Ayah dan Dede ini kan beliau ini memang kedua beliau ini diduga kan melihat langsung ya, dan itu kan tapi lokasinya itu Ayah dan Dede itu melihatnya malam hari dan 100 jarak meter, 50 udah meter apal. dari TKP. Nah itu kenapa panggilan ini hanya mengandalkan dua kesaksian Ayah dan Dede aja? Jadi begini, saya senang nih pertanyaannya kritis. Jadi begini Adinda, Bukan dia. yang pertama itu beliau mencari informasi, namanya juga laporan informasi masyarakat ya, tentunya harus didalami. Dede dan Aib itu menyampaikan kepada Ibtu Rudiana bahwasanya dia melihat peristiwa tanggal 27 itu yang sepeda motor itu diperlihatkan, apakah ini sepeda motor yang dikejar, dilempar dan dikejar oleh para terpidana. Oke. Setelah pelaku ini yang 8 ini diamankan, dibawa ke Polresta Cirebon, di situ digali oleh Satreskrim Polresta Cirebon. Sehingga mereka menyampaikan antara lain namanya ini disebutlah sehingga 11 orang. Yang pertama ya, Pak Rudiana itu hanya menanyakan kepada Jaya dan Sudirman. Dan pengembangannya itu adalah penyidik Polresta Cirebon. Sehingga itu clear. Jadi kenapa beliau tahu namanya itu? Ya karena dari terpidana sendiri yang menyampaikan nama-nama itu. Sehingga dituangkanlah di dalam BAP. Seperti itu. Nah, terkait dengan proses hukumnya tersebut, itu dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk diuji lagi dan didalami. Dan setelah diuji dan didalami, dilimpahkanlah ke kejaksaan. Kejaksaan juga telah melakukan penelitian berkas perkara, memastikan bahwasanya perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan diuji lagi di pengadilan dari tingkat pertama, tingkat banding sampai kasasi Mahkamah Agung. Hasilnya bahwasanya merekalah pelakunya dan telah dijatuhkan vonis. Seperti itu. Mungkin gantian dulu biar dapat yang lain gitu. TV One. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.